Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas critical review yang berjudul Strategic Management dan Strategic Leadership, dua sisi mata uang kemampuan untuk menghadapi tantangan perubahan lingkungan yang drastis, yang ditulis oleh Son Wandrial, yang bertemakan kepemimpinan strategik. Berikut adalah penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Bagas Satrio Nugroho dengan NIM 19 11 2867. Saya saya saat ini akan mempresentasikan tugas critical review, strategic management dan strategic leader. Saya saat ini akan membahas tentang ringkasan. Ringkasan di sini ada perubahan lingkungan yang cepat dan drastis telah memaksa seseorang pemimpin untuk memiliki kemampuan strategik dan perilaku kepemimpinan yang mampu mengantisipasi semua perubahan tersebut. Pemimpin puncak bertanggung jawab terhadap lingkungan organisasi yang dipimpinnya. Berpikir ke masa depan, akan seperti apa nantinya perusahaan di masa mendatang. Banyak rencana bagus dan brilian yang telah diformulasikan begitu lama akhirnya menjadi gagal karena implementasi yang lemah dan salah dari orang-orang yang menjalankannya. Strategic management terbentuk setelah melewati beberapa fase yang disebut evolution of planning. Budget dan financial control fase 1. Dalam membuat sebuah perencanaan, orang biasanya tidak memasukkan unsur eksternal dalam planning yang dibuat. Jangka waktu planning hanya 1 tahun. Dari sini kita bisa paham mengapa periode akuntansi hanya 1 tahun. Long term plan fase 2. Jangka waktu 1 tahun pada era budget dan financial control terlalu singkat. Maka dari itu mulai dimasukkannya unsur proyeksi dalam planningnya, situasi di mana lingkungan dalam kondisi dapat diprediksi. Business Strategic Planning fase 3. Dalam mode planning ini telah dimasukkan semua unsur perubahan yang terjadi pada lingkungan baik eksternal dan internal, dan muncul istilah-istilah strategic management yang kita kenal seperti SBU, SWOT, dan 5 force dan lain-lain. Corporate Strategic Planning fase 4. Di fase ini sudah mulai mengenal bagaimana caranya mengalokasikan sumber-sumber daya tersebut ke masing-masing bisnis. Siapa yang mengelola sumber daya sehingga tidak terjadi perebutan sumber daya. Strategic Management fase 5. Pada fase ini kita sudah bisa melihat bagaimana hubungan antara manajemen strategik dengan kepemimpinan. Peran seorang pemimpin yang harus bisa mengajak semua orang yang berada di semua level untuk terlibat dalam manajemen strategik perusahaan, sehingga bisa memberi alternatif saran untuk perubahan strategi dan meningkatkan metode kerja, kinerja, dan evaluasi. Pergeseran transisi dari paradigma tradisional ke paradigma baru, stabilitas manajemen krisis dan perubahan. Jika pemimpin masih saja memiliki ilusi stabilitas seperti pada awal abad ke-21, perusahaan tersebut pasti sudah hancur sekarang. Dunia sekarang ini adalah dunia yang berada dalam perubahan konstan dan penuh dengan ketidakpastian, kontrol, dan pemberdayaan. Seorang pemimpin yang efektif mau berbagi kekuasaan bukan menimbunnya, dan menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan organisasi dengan cara mengajak semua orang di organisasi untuk terlibat dan berkomitmen, kompetensi, dan kolaborasi. Kebanyakan organisasi yang telah sukses lebih menekankan pada kinerja tim sehingga semua karyawan bisa menjadi yang terbaik. Kolaborasi secara horizontal telah meruntuhkan batas-batas antar departemen dan membantu untuk menyebarkan pengetahuan dan informasi di seluruh organisasi. Keseragaman dan keragaman.
Menciptakan keragaman dalam organisasi adalah salah satu cara untuk menarik tenaga kerja terbaik dan membangun pemikiran yang luas bagi perusahaan yang ingin masuk ke dunia multinasional. Self-centered dan higher ethical purpose. Pemimpin dituntut untuk lebih mementingkan moral dan etika, lebih bertanggung jawab dan memiliki integritas, menghilangkan kepentingan pribadi dan lebih mengutamakan kepentingan yang lebih besar. Hero dan humble, rendah hati. Lebih banyak pemimpin yang berdiri di belakang layar. Lebih penting kesuksesan tim dibanding pribadi. Mereka lebih bertanggung jawab dan lebih menghargai pekerjaan orang lain. Karena paradigma tersebut akan terlihat pada perilaku dari kepemimpinan strategik. Strategic leader adalah kemampuan untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa depan, berpikir secara strategis, dan bekerja dengan orang lain untuk melakukan perubahan yang akan menciptakan keunggulan kompetitif bagi organisasi di masa depan. Perkenalkan, nama saya Khairul Gufron Asgaf, NIM 19112915. Di sini saya akan membahas tentang diskusi. Berdasarkan jurnal yang kami baca, kepemimpinan strategik sangat penting untuk lingkungan organisasi, guna mengantisipasi perubahan yang akan terjadi di masa mendatang. Terutama, keputusan yang diambil seorang pemimpin harus bisa memikirkan perencanaan ke depannya, agar para pengikut bisa dan mau percaya pada pemimpinnya. Dan mereka mau menjalankan tugas-tugas mereka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Michael Heath dan Duane Ireland mendefinisikan kepemimpinan strategik sebagai kemampuan seseorang untuk mengantisipasi, memimpikan, menjaga fleksibilitas, berpikir, dan bekerja dengan orang lain untuk memulai perubahan yang akan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi organisasi. Menurutnya, perubahan harus mencakup tujuan untuk menciptakan dan mempertahankan iklim etika di mana para pekerja mampu bertindak secara etika dalam kegiatan rutin mereka. Harus diakui bahwa dalam mengemban wewenang dan tanggung jawab ini, para pemimpin menghadapi tantangan kepemimpinan yang sama pentingnya, sebagaimana mengubah program pada skala prioritas besar lainnya. Diambil dari jurnal Semi Verijana tahun 2016. Saya Fikri Reza Fadilah, NIM saya 19112904. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari critical review strategic management dan strategic leadership, yaitu dua mata uang kemampuan untuk hadapi tantangan perubahan lingkungan yang drastis, adalah strategic management dan strategic leadership ini sangat dibutuhkan untuk menghadapi persaingan di era sekarang ini. Tidak hanya seperti yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang memimpin di masa awal abad 21, yaitu yang penting usaha bisa mapan dan stabil, itu sudah. Tapi kita juga harus bisa menganalisis baik dari faktor internal maupun dari faktor eksternal, seperti yang kita sudah lakukan di materi manajemen strategik, yaitu analisis SWOT dan juga analisis favors. Dan juga kami setuju dengan yang ada di jurnal ini, bahwa strategic leadership adalah kemampuan yang dapat mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa depan, berpikir secara strategis, dan bekerja dengan orang lain untuk melakukan perubahan yang menciptakan keunggulan kompetitif bagi organisasi di masa depan. Seperti di jurnal sebelah yang sudah kami baca, yaitu Michael Heath dan Duane Ireland mendefinisikan bahwa kepemimpinan strategik sebagai kemampuan seseorang untuk mengantisipasi, memimpikan, dan juga menjaga fleksibilitas, berpikir dan bekerja dengan orang lain untuk memulai perubahan yang akan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi organisasi. Jadi kami setuju dengan jurnal ini. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Apabila banyak salahnya mohon maaf. Terima kasih.